saat teduh pemuritan, sama-sama kita datang untuk terus diperlengkapi, bertumbuh, berbuah, dan nama Tuhan boleh semakin dimuliakan. Terima kasih buat pagi hari ini, sepanjang malam yang kami lalui, Engkau beserta kami Tuhan, bahkan Engkau berikan berkat-Mu buat setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang menyembah Engkau, kami datang naikkan pujian bagi Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, Kau baik, selamat baik. Terima kasih Yesus, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan. Tak tertandingi kebesaran, tak terukur kebaikan-Mu. Allah yang kudus, layak, Kau layak disembah, layak terima pujian, layak Kau layak Tuhan. Kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri, buat kasih. Masuk ruang Maha Kudus dengan cara anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus,
kagum akan perbuatan-Mu yang ajaib. Kami hormat Tuhan, sebab Kau kudus, Kau layak terima sembah. Kaulah Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat, Yesus Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Kau yang layak penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau yang layak dipuji penuhi tatamu. Amin, amin. Dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh yang layak, Yesus Tuhan adalah Raja. Sorak-sorak bagi Allah kita, ya Raja segala raja. Haleluya. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak diagungkan. Kudus, kudus Kau Tuhan, kudus Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian, layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan. Kami tinggikan namamu, pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau layak, Kau layak. Kami bawa pujian dan syukur kami. Oh, haleluya, haleluya. Pujian dan hormat bagimu. Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan. Terima hormat dengan rendah hati. Kami persembahkan pujian dan syukur bagimu. Yesus, Kau yang layak. Terimalah hormat kami Tuhan. Ya Yesus, Ku tahu hidupku adalah
penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ya Yesus, kami menyembah-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari sama-sama katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena perbuatanku. Mari sama-sama naikkan pujian. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku penyembahan bagi-Mu. Ku tahu hidupku, amin, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami bawa sembah kami Tuhan bagi-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Yesus, kuasa-Mu mengubah hidupku. Yesus Tuhan, kami bersyukur, bersyukur Tuhan, Kau yang sanggup mengubahkan hidup kami. Kami aman di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, nikmati kasih-Mu, bawa kami lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Kami menikmati indahnya bersama-Mu, indahnya dekat dengan-Mu. Yesus, Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, ya la 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 bo, ya la 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 ya she, ya la 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 bo, ya la la ya she, ya la 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 ya she, ya la 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 bo. Yesus, kami bersyukur, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait
kasih. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama menyembah Engkau, bersyukur kepadamu Tuhan. Nikmati hadirat-Mu, tenggelam dalam kasih-Mu. Bahwa kami Tuhan lebih dalam lagi mengenal Engkau secara pribadi. Bahkan dalam hadirat-Mu kami boleh berjumpa dengan Engkau muka dengan muka Tuhan. Biar kemuliaan-Mu turun untuk semua kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami di hadapan Tuhan. Mari sama-sama satu hati kita naikkan doa syafaat kita. Bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setia dan kasih sayang Tuhan. Kami mengalami sukacita yang luar biasa Tuhan buat pagi hari ini. Kami merasakan penyertaan pertolongan Tuhan. Kami merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat karya-Mu di kayu salib. Engkau boleh mati, bangkit, dan hari ini Engkau hidup selamanya. Kau mempersiapkan tempat buat setiap kami orang-orang yang percaya kepada Engkau. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur. Biarlah hati, pikiran, dan kehendak kami terus tertuju kepada Engkau. Untuk itu Tuhan Allah Roh Kudus, pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan keberadaan kami dalam tangan kuasa-Mu. Biar kiranya Tuhan hati dan pemikiran kami terus tertuju kepada Engkau. Kami merasakan sukacita kekuatan yang baru saat kami berada dimanapun kami berada. Kami terus Tuhan rayakan kasih setia Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat yang luar biasa. Pada pagi hari ini kami bersepakat dengan Allah Roh Kudus. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa yang luar biasa, bangsa yang penuh dengan subur dan makmur, bangsa yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita, bangsa yang dipenuhi dengan keamanan yang luar biasa. Kami mau nyatakan Shalom-Mu, kami mau menyatakan damai-Mu untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami bersepakat untuk pemerintahan, kami berdoa untuk pemerintahan yang ada dari pusat, daerah sampai ke pemerintahan yang terkecil sekalipun Tuhan. Biar kiranya setiap kami, setiap orang-orang yang punya tanggung jawab untuk melanjutkan pemerintahan yang ada di bangsa ini, Tuhan Engkau menyatakan kasih karunia-Mu, Engkau menyatakan berkat-Mu, Engkau menyatakan urapan-Mu, menolong setiap orang-orang yang punya tanggung jawab untuk menjalankan tugas pemerintahan di bangsa ini. Kau mengurapi mereka, memberikan sukacita kasih yang luar biasa, sehingga Tuhan ketika mereka menjalankan tugasnya, mereka menjalankan seperti menjalankan tugas untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati pulau-pulau yang ada, memberkati orang-orang yang ada, memberkati warga negara yang ada. Terus Tuhan, bila orang-orang Indonesia, bila warga negara Indonesia terus menyatakan memuliakan nama Tuhan, kami percaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami teringat juga Tuhan untuk gereja Efrata, untuk gereja Hermon, untuk gereja Immanuel Community. Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada, memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang ada, bahkan Kau memberkati kemajelisan yang ada. Tuhan, mereka menjadi wakil daripada Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, apa yang mereka kerjakan, Tuhan berkati, Tuhan limpahkan, Tuhan nyatakan Roh Kudus turun atas mereka, sehingga mereka melayani di gereja-gereja yang ada, melayani dengan sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami bersyukur buat keberadaan Efrata. Engkau memberkati Bapak Handoyo Lim, Engkau berserta dengan keluarganya, memberkati para pengurus, memberkati
full timer, memberkati pengerja, bahkan memberkati warga jemaat yang ada di Efrata, memberkati sukacita damai sejahtera, sehingga gereja Efrata menjadi gereja, jadi jawaban gereja-gereja yang ada di sekitarnya. Tuhan Yesus, namamu ditinggikan, namamu dimuliakan. Terikat juga Tuhan, kami akan kota Semarang, di mana kota yang kami tempati, kami tinggali. Tuhan Yesus, biarlah kota Semarang menjadi kota yang penuh dengan damai sejahtera, menjadi kota yang penuh dengan sukacita. Namamu ditinggikan, namamu dimuliakan, sehingga Tuhan, ketika orang-orang Semarang mendengar nama Yesus, mereka boleh bertelut, mereka boleh memanggil Yesus, mereka boleh menyatakan hidupnya untuk berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh bersyukur, kami boleh bersukacita. Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat yang ada di Efrata, semakin hari semakin hidup, daripada orang-orang yang ada di Efrata ini dipenuhi dengan sukacita, kekuatan yang baru. Dan terlebih Tuhan, setiap jemaat Efrata boleh mengandalkan Engkau, karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau mau pakai dia Tuhan untuk menjadi berkat buat kami pada pagi hari ini yang siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur di pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Dan juga pagi hari ini terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman. Mari bersama-sama pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang saling mengampuni. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut, dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu supaya manusia lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. Tetapi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak sekali orang yang lebih suka berbicara daripada mendengar, lebih suka mengkritik, lebih suka menghujat, lebih suka menyalahkan orang lain, mudah berkomentar yang negatif, hanya melihat sebentar, hanya yang dilihat di depan mata. Manusia seringkali mudah sekali untuk menggosipkan keberadaan kita. Tetapi pagi hari ini, mari bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang saling mengampuni. Bicara tentang saling mengampuni, mengampuni itu adalah sebuah tindakan memaafkan, melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Sedangkan pengampunan itu bicara tentang sebuah tindakan yang dilakukan dengan sukarela, yang dilakukan oleh seseorang untuk melepaskan kemarahan, melepaskan kebencian atau pembalasan kepada seseorang yang telah menyakiti hatinya. Di dalam Efesus 4 ayat 31 sampai ayat 32 firman Tuhan berkata seperti ini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengampuni atau dengan kata lain menyuruh pergi segala kebencian, segala sakit hati, segala kepahitan, segala kekecewaan atau segala dendam.
Firman Tuhan berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi ayat pagi hari ini berkata, hendaklah kamu ramah terhadap orang lain dan juga saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Biasanya kita sulit untuk membayangkan manfaat pengampunan kita terhadap orang yang sudah berbuat salah dalam hidup kita. Kita lebih mementingkan rasa sakit hati kita lebih mementingkan ego kita daripada mengampuni orang lain. Orang berpikir, bagaimana mungkin orang yang bersalah, orang yang melakukan kesalahan, orang yang sudah berbuat curang, yang sudah melukai perasaan saya, yang sudah membuat saya terluka, enak aja mau diampuni. Manusia sering membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Bagaimana caranya kita saling mengampuni? Kita harus menjaga hati kita. Kita harus buang kepahitan. Kita harus buang kemarahan kita. Ayo, di momen setelah kita selesai puasa, doa 40 hari, hidup kita harus lebih berdampak. Hidup kita harus lebih berubah ke arah yang lebih baik. Yang dulunya mungkin kita suka menyimpan sakit hati, suka menyimpan dendam, suka menyimpan amarah terhadap orang lain, orang yang sudah berbuat curang kepada kita. Ayo hari ini tinggalkan kemarahan itu, ampuni orang itu. Sebab firman Tuhan berkata, ketika engkau mengampuni, Kristus juga akan mengampuni hidup kita. Tidak mengampuni itu akan merusak hati kita. Tidak mengampuni itu akan membuat kita, hidup kita tidak karu-karuan. Apalagi ketika kita mau melayani, ketika kita mau bekerja di perusahaan kita, ketika kita sekolah dan kita bertemu dengan orang yang sudah menyakiti kita. Kalau kita tidak mau merelakan, melepaskan pengampunan kepada orang yang berbuat salah kepada kita, perasaan hati kita tidak akan menjadi leluasa. Orang lain, orang yang berbuat curang kepada kita, dia bisa ketawa-ketawa, senyum-senyum, dia lupa dengan apa yang dia lakukan dengan kita, tapi kita masih mengingat apa yang dia lakukan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai hati kita menjadi pahit. Karena hati kita itu menentukan sikap kita, menentukan tindakan kita. Ayolah belajar untuk mengampuni. Kita semua pernah berbuat salah. Tapi satu hal yang kita butuhkan, yaitu belajar untuk mengampuni. Mengampuni adalah sebuah kata yang mudah sekali untuk diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi orang Kristen, orang percaya, diajarkan agar hidup di dalam pengampunan. Kenapa? Karena Yesus sendiri adalah sebuah teladan dalam mengampuni. Dia mengampuni setiap pelanggaran kita, mengampuni setiap dosa-dosa kita. Dia melayakkan kita, dia rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa, setiap pelanggaran kita. Mengapa kita harus mengampuni? Karena mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Dikatakan di dalam Matius 14 ayat 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Mengapa kita harus mengampuni? Kalau kita mau mengampuni, maka Bapa di sorga akan mengampuni kita. Dikatakan karena Yesus telah mengampuni dosa kita. Dia tidak mengingat lagi setiap dosa dan pelanggaran kita. Mazmur 103 ayat 12 dikatakan sejauh timur dari barat. Dia membuang setiap dosa kita. Dia sudah tidak mengingat-ingat lagi dosa kita.
Kalau Tuhan saja mengajarkan kita untuk mengampuni, dan Tuhan juga sudah mengampuni dan sudah melupakan setiap pelanggaran kita. Dia menanggung di atas kayu salib. Itu membuktikan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Bukankah kita juga seharusnya belajar untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, sebagaimana Tuhan sudah melakukan buat kita. Dia tidak mengingat lagi dosa kita, tapi Dia mengangkat kita sebagai seorang anak dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Sebab itu, ampunilah setiap orang yang bersalah kepada kita. Matius 6 ayat 15 berkata, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau kita mau dosa-dosa kita diampuni, kita harus belajar mengampuni, melepaskan pengampunan kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Jangan mengingat-ingat lagi dosanya, jangan mengingat-ingat lagi kesalahannya. Bukankah kita juga pernah melakukan kesalahan kepada orang lain? Kalau kita tidak mengampuni orang lain, bagaimana seandainya orang lain tidak mengampuni kita juga? Orang lain mengingat kesalahan kita. Ketika kita bertemu, dia buang muka, dia nggak mau ketemu dengan kita di komsel, kita di gereja, dalam pekerjaan. Dia hanya mengingat kesalahan kita, sedangkan kita sudah melupakan. Kalau kita mau supaya dosa-dosa kita, pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan, ayo ampuni orang lain. Mengampuni itu akan membuat kita bebas dari ikatan. Mengampuni itu akan membuat kita bebas dari belenggu. Mengampuni itu akan membebaskan kita dari rasa khawatir, rasa tertekan, rasa marah, rasa kecewa, rasa tidak puas yang ada di dalam diri kita. Mengapa saya perlu mengampuni orang lain? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mengampuni orang lain memudahkan kita untuk mengatasi perasaan marah, memudahkan kita untuk mengatasi kepahitan yang ada di hati kita, memudahkan kita untuk mengatasi perasaan kecewa dan depresi. Kalau kita mau mengampuni orang lain, itu akan menyembuhkan luka rohani kita, akan membawa kedamaian, dan akan menjauhkan kita untuk jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam lagi. Mengapa saya harus mengampuni? Karena saya sudah diampuni oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah menerima saya apa adanya. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat lagi segala kesalahan, dosa, pelanggaran yang aku lakukan. Saat kita menyadari itu, ketika orang menyakiti kita dengan perkataan, dengan tindakan, dia merugikan kita. Mungkin dia menceritakan hal-hal yang tidak kita lakukan. Gak usah diambil pusing. Berkati dia, doakan dia. Sebab saat kita mendoakan dia, saat itulah kita sedang menumpuk berkat di atas kepala kita. Saat kita memberkati orang itu, kita sedang melepaskan belenggu yang mengikat kita. Kita sedang melepaskan ikatan kemarahan, kebencian di dalam hati kita. Dan kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat-berkat yang terbaik. Kalau kita disuruh memilih mengampuni atau tidak, lebih baik kita memilih mengampuni. Karena kalau kita mengampuni, kita akan menerima berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Ketika kita memilih untuk mengampuni, kita sedang menuai manfaat yang tidak terbatas dari pengampunan itu.
Dikatakan dalam Matius 18 ayat 21, ketika Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus memberi jawaban lain, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pesan Yesus ini kepada Petrus, Tuhan sedang menyampaikan manfaat dan berkat yang tidak terbatas bagi orang yang bersedia mengampuni sesamanya. 70 kali 7 kali artinya apa? Kita harus mengampuni berulang kali, berkali-kali tanpa batas. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah mengampuni dosa kita. Makanya kita harus bersedia mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Orang berbuat salah kepada kita, mungkin itu bukan kesalahannya orang itu, tapi bisa jadi itu kesalahan kita. Tetapi kadang kita lupa mengintrospeksi diri. Aku yang salah atau dia? Kita lebih memilih cari posisi aman. Dia yang salah dan aku yang benar. Dia yang salah, aku yang benar. Dia yang salah, dia yang salah. Kita mulai berkata-kata, dia yang salah. Kita sedang mengumpulkan amarah di hati kita. Kita sedang mengumpulkan dendam di hati kita untuk membenci orang tersebut. Padahal mungkin kalau ada kesempatan kita mulai merenung. Mungkin saat itu juga kita yang buat salah, bukan orang tersebut. Tetapi namanya juga manusia lebih memilih egonya ketimbang memilih apa yang benar, apa yang terjadi. Terkadang kita juga mengharapkan sesuatu yang jahat pada orang yang menyakiti kita. Kalau kita melihat orang lain, kalau kita melihat orang lain berbuat salah kepada kita, kita terkadang berkata, biar Tuhan yang balas. Berapa banyak kita berkata seperti itu. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan mengharapkan yang jahat terjadi pada musuhmu. Berkatilah dia. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 24 ayat 17-18. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Tuhan tahu apa yang menjadi penderitaan kita. Bahkan sampai kedalaman hati kita dia tahu. Saat kita melihat orang yang menyakiti kita jatuh, saya yakin kita pasti akan senang dan mungkin berkata, syukurin, bukan aku yang balas, tapi Tuhan yang balas. Sebenarnya saat kita berkata seperti itu, ada kutuk yang kita selipkan di belakang kata-kata kita. Syukurin, bukan aku yang balas, tapi Tuhan yang balas. Ada maksud tersembunyi dari perkataan kita. Jangan sampai musuh kita jatuh dan kita bersyukur akan apa yang sedang dia alami. Kalau Tuhan saja berkata, ampuni dia, maka kita harusnya mengampuni. Dikatakan supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Biarkan Tuhan berurusan dengan orang tersebut. Tapi izinkan Tuhan juga berurusan dengan diri kita. Tuhan itu berurusan dengan semua orang. Bukan hanya dengan orang yang melakukan kesalahan pada kita, tetapi kita juga berurusan dengan Tuhan. Kolose 3 ayat 25 berkata, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung karena Tuhan tidak memandang orang. Siapapun yang menyakiti engkau, siapapun yang berbuat jahat kepada engkau, Tuhan melihat. Pembalasan itu bukan bagian kita,
Tapi pembalasan itu adalah bagian Tuhan. Sebab itu, mari kita belajar untuk mengampuni. Mengampuni artinya kita melepaskan hak kita untuk balas dendam kepada orang yang melakukan yang jahat pada kita. Roma 12 ayat 19, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Bukan kita yang membalas, tetapi Tuhan yang membalas. Mengampuni adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Lukas 6 ayat 27 dan 28 firman Tuhan berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Mengampuni adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Mendoakan orang yang bersalah, melepaskan pengampunan. Itulah balasan kita terhadap kejahatan yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain. Kenapa? Kalau kita mau membalas kejahatan dengan kejahatan, itu akan menjauhkan kita dari komunitas. Itu akan menjauhkan kita dari orang-orang atau dari saudara-saudara seiman kita. Ayo, jaga hatimu. Ketika engkau terluka, belajar untuk mengampuni. Kasihilah orang itu, lepaskan berkat buat orang itu. Sebab kemarahan kita itu hanya akan menjauhkan kita dari komunitas kita, hanya akan menjauhkan kita mungkin dari keluarga kita, mungkin dari pekerjaan kita, dari orang-orang yang kita sayangi. Dan kemarahan itu akan menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita berdoa, tapi kita nggak ada damai sejahtera. Kenapa? Karena masih ada rasa pahit dalam hidup kita, di dalam hati kita. Dan jadikan mengampuni itu sebagai budaya dalam hidup kita. Dikatakan di dalam Matius 18 ayat 21-22 dikatakan seperti ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tiada batas. Kita harus belajar mengampuni. Orang Jawa bilang kita harus legowo. Kita harus mampu bersikap rendah hati untuk memaafkan, untuk mengampuni kepada siapapun yang mengecewakan kita. Bukan karena kita takut dijauhi, namun sebaliknya. Orang yang berjiwa besar, dia akan tetap mengampuni orang yang bersalah. Meskipun dia berada pada posisi yang benar, tapi dia memilih mengampuni. Dia memilih kebenaran. Dia memilih karena dia tahu saat dia mau mengampuni, saat dia mau melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah, ada berkat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini coba kita mengingat orang-orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Ketika Tuhan ingatkan saat kita berdoa, ayo ambil sikap yang baik, datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan kepada orang itu. Mungkin orang tua yang berbuat kesalahan kepada anak, atau sebaliknya anak menantu yang berbuat salah kepada orang tua, dan kita sebagai orang tua kecewa, rasanya tidak terima dengan keadaan yang ada. Kita menyalahkan, kita menjadi stres dengan persoalan yang ada. Kalau engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini pagi hari ini, ayo datang kepada Tuhan dan lepaskan pengampunan. Kalau engkau yang sedang bekerja di perusahaan dan engkau kecewa terhadap atasanmu, terhadap orang-orang di sekitarmu, ayo ampuni dia. Bahkan ketika engkau melihat dirimu ada kesalahan yang Tuhan ingatkan, kamu melakukan kesalahan, kamu menyakiti orang lain, perkataanmu menyakiti orang lain,
Ayo segera minta pengampunan kepada Tuhan. Segera koreksi diri kita. Segera periksa hidup kita. Apakah hidupku layak di hadapan Tuhan? Apakah aku layak menghampiri tahta kasih karunia Tuhan? Kalau kita menyadari hal itu, maka ada pelepasan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada pengampunan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita dibebaskan dari setiap kutuk. Kita dibebaskan dari setiap ikatan yang membelenggu kita. Dengan sukacita, dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku, sebagaimana Tuhan juga sudah mengampuni hidupku. Ayo belajar mengampuni, terus mengampuni, sampai engkau melihat berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan dalam hidupmu. Ada berkat spesial yang Tuhan berikan saat engkau mau mengampuni orang yang bersalah. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita, kita juga harus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kita sudah menerima pengampunan yang dari Tuhan, dan sudah selayaknya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dikatakan betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Dia tidak pernah memandang hina hati kita, tapi dengan hati yang hancur saat kita datang kepada Tuhan. Tuhan, hatiku sakit, aku kecewa kepada orang itu, dia menyakiti aku. Tapi hari ini aku sadar, ketika aku mau melepaskan pengampunan, Tuhan juga yang aku sembah, Tuhan juga mengampuni hidupku. Sebab itu pagi hari ini, aku mau datang kepada Tuhan. Aku mau melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang bersalah. Seperti Tuhan tidak pernah mengingat-ingat dosa dan pelanggaranku, demikian juga aku mau melakukan itu. Karena aku adalah anaknya Tuhan. Aku adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Aku adalah ciptaan Tuhan. Sebab itu aku mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kita bersyukur boleh ada bersama Tuhan yang menyanggupkan kita untuk kita bisa mengampuni dan mengasihi. Teladan Yesus yang luar biasa, kita harus praktek juga. Mari datang kepada Tuhan. Bapa, lihat setiap anak-anak-Mu, kalau ada yang terluka, kalau ada kecewa, ada kemarahan, ada sakit hati,
Biarlah Tuhan membebat, Tuhan menguatkan, dan anak-anak-Mu bisa praktek untuk mengampuni dengan kuasa Tuhan, dan hidup kami mengalami pembebasan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang melayani hari ini, Tuhan perhitungkan, berkati khususnya Ibu Mary yang sudah sharing firman, Tuhan memberkati kesehatannya, kekuatannya, masa depan, pelayanan, semuanya semakin dahsyat bersama Tuhan. Kami menyerahkan juga semua anak-anak-Mu yang baik di kota Semarang maupun sedang di luar kota. Semuanya dalam perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, semua baik dan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah Tuhan berkat dari Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kasih karunia Roh Kudus terus menyertai hidup Bapak Ibu dimanapun kau berada. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, penuh sukacita, Tuhan memberkati.